Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih melanjutkan kitabun nikah, yaitu kitab tentang masalah nikah. Di penomoran hadis saya kita terakhir kemarin sampai hadis 1014, di mana membicarakan tentang wali nikah. Saya bacakan ulang hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi isni waliha fanikahuha batilun fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha fa in istashjaru fasultanu waliyu man la waliya lahu. Hadis ini dikeluarkan oleh yang empat kecuali An-Nasa'i. Berarti dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Abu Awana dan juga Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Dan kesimpulannya dari hadis ini, pembahasan pentingnya adalah seorang wanita ketika si Nabi SAW katakan perempuan yang nikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar mas kawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya. Dan jika mereka bertengkar, maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. Sini poin pentingnya, berarti seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, harus dengan adanya wali. Dan kalau kita lihat, saya tambahkan di sini dari pembahasan kemarin tentang syarat wali nikah dan nanti urutannya. Saya sebutkan sini dari matan Abi Syuja dalam fikih Syafi'i. Akad nikah tidaklah sah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil, bukan orang fasik. Lalu beliau katakan wali dan dua saksi harus memenuhi 6 syarat. Nah, sekarang kita bisa lihat syarat wali dan yang jadi saksi. Ada 6. 1. Islam. 2. Balik atau dewasa. 3. Berakal. 4. Merdeka. 5. Laki-laki. 6. Adil, yaitu bukan orang fasik. Bukan orang fasik. Diulang coba. 1. Islam. 2. Balik atau dewasa. 3. Berakal. Berarti tadi kalau orang kafir nggak bisa jadi wali. Balik atau dewasa berarti anak kecil nggak bisa jadi wali atau saksi nggak bisa. Berakal berarti orang gila
tidak bisa jadi wali, tidak bisa jadi saksi. 4, merdeka. Berarti budak tidak bisa. 5, laki-laki. Sehingga perempuan ini pun tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Harus ada walinya dari laki-laki yang nanti menikahkannya. 6, adil. Bukan orang fasik. Yang jelas yang di sini tidak bisa orang kafir untuk jadi wali nikah. Nah, sekarang tambahkan lagi urutan sekarang. Urutan wali nikah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini urutan ini dipenuhi, tidak boleh wali yang berada dalam urutan nanti yang terakhir kok nikahkan dulu sebelum yang pertama itu ada. Urutannya 1, ayah. 2, kakek. 3, saudara laki-laki kandung. 4, saudara laki-laki seayah. 5, anak dari saudara laki-laki kandung. Berarti keponakan ya? Ya. 6, anak dari saudara laki-laki seayah. 7, paman. Namun di sini dari saudara ayah, kalau saudara ibu nggak bisa. Ini dari jalur laki-laki semuanya. Baru yang ke-8, anak dari paman tadi. Itu anak dari saudara ayah. Coba diulang. Yang pertama, ayah. Yang kedua, kakek. Yang ketiga, saudara laki-laki kandung. Yang keempat, saudara laki-laki saya. Yang kelima, anak dari saudara laki-laki kandung. Yang keenam, anak dari saudara laki-laki saya. Yang ketujuh, paman. Yang kedelapan, anak dari paman. Nah, sekarang misalnya tadi di situ sebutkan tadi urutannya situ ada anak laki-laki nggak di situ? Misalnya ini ibunya pengen nikah lagi, ada anak laki-lakinya sudah dewasa, boleh nggak jadi wali di situ? Ada nggak di situ urutannya? Ada atau tidak? Mana nomor berapa? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, anak laki-laki tidak bisa jadi wali untuk ibunya. Di antara dasarnya karena anak laki-laki ini hasil nasab, bukan dari hasil nasab. Namun pernikahan asalnya bapak dan ibunya nikah, baru anak ini ada. Beda kalau dengan perempuan ini dengan bapaknya langsung, ini nasab. Dengan kakeknya langsung, berarti ini nasab, semua jalur nasab. Adapun anak ini ada karena bapaknya. Sehingga dengan alasan seperti itu, wali nikah kalau ibunya misalnya ingin nikah, ada anak laki-lakinya, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak bisa. Maka nanti cari yang lainnya, dari yang 8 tadi. Dan ingat tadi berurutan. Berarti ayah ada dulu, baru kemudian kalau tidak ada cari kakek. Kalau tidak ada lagi cari saudara laki-laki. Kalau tidak ada lagi baru cari paman. Kalau tidak ada lagi baru cari sepupu. Iya kan? Jadi anak dari paman tadi kan terakhir, ya sepupu.
Jadi nggak bisa, ini anak perempuan ini nggak diizinkan nikah oleh bapaknya misalnya. Nah, terus ada pamannya, sudahlah kamu nikah sama pamanmu aja. Oh, nggak bisa. Secara hukum di kantor urusan agama pun nggak boleh itu. Karena dia tanya nanti urutannya kayak gini, ini ayahmu mana, kalau nggak ada mana kakekmu, kalau nggak ada itu nanti mana saudara laki-lakimu gitu, si perempuan dari si perempuan semuanya. Kalau nggak ada mana keponakanmu atau mana ya sepupumu ya dari saudara, dari anak, dari paman itu mana. Jadi urutannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat hadis berikutnya lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda, "Lan tunkahul ayyamu hatta tusta'mara, wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa isnuha? Qal antaskuta, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang janda ayam sini janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk. Yaitu ditanya dulu sampai janda tadi memerintahkan untuk menikah, baru dia baru boleh untuk dinikahkan. Wala tunkahul bikru hatta tusta'zana, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa iznuha? Bagaimana izin dari gadis tadi? Antas kota, yaitu gadis tadi diam. Izinnya adalah dengan diamnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lainnya lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha. Janda itu lebih berhak mendapatkan pilihan dirinya daripada walinya. Dan seorang gadis itu diajak dulu untuk berembuk dan tanda izinnya adalah diamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dalam lafaz yang lain, wa fi lafzin laisa lil wali ma'as sayyibi amrun wal yatima tusta'mar. Seorang wali tidak berhak memerintah kepada para janda, dan adapun pada seorang wanita yang yatim maka ia diperintahkan. Nah, sekarang kita lihat tentang masalah wali nikah. Tentang masalah menikahkan tadi untuk gadis dan janda itu berbeda. Nah, sekarang faedah yang bisa kita ambil. Satu, hadis ini jadi dalil wanita ketika menikah tidak boleh dipaksa, harus dengan ridhonya. Harus dengan ridhonya. Namun dibedakan di sini. Faedah yang kedua, ridho dari perempuan dibedakan antara gadis dan janda. Kalau gadis, ridhonya adalah dengan diamnya. Kalau janda, ridhonya adalah kata-kata tegasnya. Diulang, tadi kalau gadis apa? Ridhonya apa? Diamnya. Kalau janda, kata-kata tegasnya. Iya, saya mau. Kalau gadis, diam saja.
Kalau dia bilang nggak mau, dia bilang nggak mau gitu. Namun kalau dia setuju sudah, iya sudah. Jadi nggak usah ditanya-tanya, kamu mau apa enggak gitu. Bapaknya dia nggak banyak nanya. Kalau dia nggak mau, baru nanti dia beritahu, saya nggak mau dengan dia. Namun kalau dia sudah mau, sudah dia diam-diam saja. Paham ini mas-mas? Paham? Ya. Jadi gak usah banyak-banyak nanya. Jadi kamu kalau datang gitu, kamu mau nggak sama saya? Dia nggak mau jawab. Ya. Kalau gadis seperti itu. Terus faedah yang berikutnya lagi. Wanita tidak boleh dipaksa oleh walinya untuk menikah. Baik yang gadis maupun janda. Walinya berarti di sini tadi yang kita bahas, bapaknya nggak boleh maksa. Kalau bapaknya tidak ada, ya berarti beralih pada kakeknya. Kakeknya juga tidak boleh maksa. Kalau setelah kakek apa tadi? Saudara. Saudaranya juga tidak boleh maksa. Ya. Kalau tidak ada lagi saudara? Paman. Iya kan? Ya, tidak ada lagi, ya situ ada pamannya. Pamannya juga nggak bisa maksa. Baru terakhir nanti sepupu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Hadis ini menunjukkan disyaratkan adanya wali dalam nikah, baik untuk gadis maupun untuk janda. Baik untuk gadis maupun untuk janda. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Tadi ada beda nggak antara gadis dengan janda tadi? Ada atau tidak? Apa yang menyebabkan beda tadi, coba lihat. Kalau gadis apa tadi? Diam. Kalau janda? Nah, kenapa sampai dia mesti kata-kata tegas, sedangkan gadis itu tidak? Kenapa? Karena janda tadi sudah pengalaman. Kalau yang gadis belum. Bingung? Sehingga kalau sudahlah, gak usah saya bahas aja lah. Dan bapak pada ini, saya lompat aja. Nanti masalah nanti sama ibu-ibu. Gak usah bahas aja pak ya. Gak usah. Yang biasa serang bawa bapak itu janda daripada gadis pak. Nah, kenapa coba? Itu harus ngerti berarti. Hati-hati. Nah sekarang kita lihat lagi. Ada tadi hadis yang katakan. Nah ini sekarang hadis masih tentang wali lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Hadis kalau di sini nomor 1017. La tuzawwijul mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa rijalu thiqat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, wanita tidak memiliki kuasa dalam nikah.
Tadi di sini ada dua kemungkinan. Tidak bisa dia jadi wali untuk yang lain, tidak bisa juga dia jadi wali untuk dirinya sendiri. Nah, faedah yang berikutnya ini malah menunjukkan istimewanya seorang wanita. Karena dijaga tadi, ada yang tanggung jawab dulu yang lepaskan ini. Tidak bisa dia lepaskan dirinya sendiri untuk menikah. Mesti ada tadi wali yang punya tanggung jawab yang nanti melepaskan dia. Beda kalau dalam kasus zina atau misalnya yang para pelacuran, perempuan itu bebas seenak-enaknya saja. Dia lepas dirinya. Ya, kalau dalam pelacuran berarti ya dia kuasai dirinya sendiri, menunjukkan bahwasanya di situ dia tidak mulia. Karena tidak dijaga oleh adanya wali. Kalau dengan adanya wali dijaga ini perempuan ini, berarti istimewa sekali wanita tersebut ketika dinikahkan oleh walinya tadi. Itu istimewanya Islam kayak gitu. Ya, beda kalau nggak ada wali ya, berarti bebas-bebas saja kan? Nah, tidak menunjukkan kemuliaan. Namun dengan adanya wali dalam Islam tadi, justru wanita itu benar-benar dijaga. Ya, istimewa sekali. Sehingga tunggu, ini walinya ini ada nggak? Perempuan ditanya dulu dia sudah ridho. Namun walinya ini dia izinkan nggak? Berarti menunjukkan istimewa, gak lepas begitu saja. Sehingga dari sini, nah ini untuk para orang tua, ya, berarti untuk anak putrinya tidak dibebaskan begitu saja untuk bergaul dengan laki-laki. Tanda di situ tidak tanggung jawab dari sisi kewalian tadi. Wali tidak tanggung jawab pada anak perempuannya sendiri. Padahal kalau perempuan tadi disuruh ada walinya, itu tadi ada tanggung jawab dong. Dia boleh dengan laki-laki lain, nah ini ada proses dulu nikah, nah itu baru diizinkan dengan laki-laki lain. Kalau anak perempuan kita pacaran misalnya, ini kan nggak ada seperti itu, bebas. Yang anehnya lagi kalau orang tua malah izinkan. Tamu laki-lakinya datang pakai motor bagus gitu. Masya Allah motornya luar biasa. Atau pakai mobil mewah gitu. Kalau motor butut mungkin gak dilayani bagus itu. Nah, dilayani istimewa. Itu dicari sana sama mas itu sudah. Mengajak jalan-jalan. Sudah kamu tampil bagus nanti jalan bareng-bareng dengan dia gitu. Diberi kebebasan. Orang tua lepas tanggung jawab. Dosa nggak orang tua dalam hal ini? Dosa atau tidak? Kita nggak bahas anaknya tadi, ini bahas orang tua dulu. Dosa atau tidak? Dosa. Maka salah ketika orang tua membebaskan seperti itu. Karena dalam masalah nikah saja, ini perempuan tuh nggak bebas. Dijaga itu anak perempuan, iya kan? Dijaga anak putri tadi. Tunggu dulu, ada prosesnya dulu. Ini proses yang sah. Nah, baru lepas itu tadi. Setelah bapaknya sebagai wali menyerahkan ini pada laki-laki, baru bebas tadi si perempuan ya dengan laki-lakinya. Kalau nggak ada proses ini nggak bisa. Sehingga Islam itu sangat memuliakan sekali itu perempuan. Beda zaman dulu itu, di masa jahiliyah beda. Kejahilian dulu itu bagaimana? Dulu itu satu laki-laki bisa memiliki istri itu lebih daripada 4, yaitu bisa ada yang punya 8, ada yang punya 10. Sehingga ada yang pernah masuk Islam, istrinya masih 8. Ya, istrinya masih 8. Maka Nabi SAW tahu dia istrinya 8, Nabi katakan, kamu lepaskan 4, tinggalkan 4. Ya, berarti yang ada itu dilepaskan. Karena lebih. Apa di sini menunjukkan ketidakmuliaannya? Perempuan bebas saja itu ketika itu digauli kayak gitu. Islam jaga.
dibatasi. Kemudian kalau perempuan di masa jahiliyah, perempuan itu masalah waris tidak dapat jatah. Waris tidak dapat jatah. Bahkan kalau anak perempuan yang lahir, mereka punya pilihan di situ. Ada dua pilihan. Yang pertama, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Atau pilihan yang kedua, anak perempuan tadi dibiarkan hidup, namun dalam keadaan hina. Nah, ketika Islam datang, perempuan diagungkan ketika itu, dimuliakan saat itu. Jadi tidak pernah Islam itu menindas perempuan, nggak pernah. Bahkan justru memuliakan. Justru pemahaman orang-orang barat, sekuler, liberal, itu yang malah menindas perempuan. Bebas saja perempuan pakai pakaian gitu, tidak tutup aurat. Justru Islam ketika mengajarkan tutup aurat itu memuliakan perempuan, dijaga perempuan itu. Beda kalau disuruh pakai bebas gitu saja. Mau lihat gratis gitu saja auratnya. Tanda perempuan tidak dimuliakan. Semakin tertutup perempuan itu semakin mulia. Beda kalau auratnya itu dibuka. Maka itu tanda bagaimanakah mulianya ajaran Islam ketika menyariatkan adanya wali dalam nikah. Sehingga tidak diberi kebebasan wanita untuk menikahkan dirinya sendiri. Harus orang yang tanggung jawab yang nanti menikahkannya. Berbeda dengan kasus perzinaan, pelacuran. Ya termasuk tadi juga orang tua terlalu beri kebebasan ketika anak putrinya itu pacaran misalnya. Wallahu a'lam bissawab. Nanti pembahasan berikutnya tentang beberapa kasus nikah bermasalah seperti nikah syighar dan lainnya. Baik, saya jawab beberapa pertanyaan. Ustaz, saya belum jelas tentang pengertian darah nifas menurut pendapat para ulama. Baik, saya jelaskan dulu darah nifas yang kemarin kita bahas terakhir. Nifas nanti berbeda dengan darah haid, berbeda dengan darah istihadah. Sini kalau kita bahas nifas, saya sebutkan beberapa pengertian di sini. Nifas kalau dalam beberapa pendapat mazhab misalnya Imam Asy-Syirazi mazhab Syafi'i dalam kitabnya Al-Muhadzab, fa innal kharija ba'dal wilada nifasun wa ammal kharij qablahu fa fihi wajhan min ashabina. Imam Asy-Syirazi katakan darah yang keluar setelah wiladah itu adalah darah nifas. Wiladah itu melahirkan. Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan dalam proses pembukaan misalnya, maka darahnya itu dalam mazhab Syafi'i sendiri berbeda pendapat. Imam Nawawi juga katakan seperti ini. Nifas menurut para ulama itu adalah ad-damul kharij badal walad. Darah yang keluar setelah melahirkan. Dan secara bahasa nifas itu artinya melahirkan. Sehingga dikaitkan dengan itu. Nah, jadi beda pendapat di antara para ulama yaitu darah yang keluar sebelum melahirkan. Pecah ketuban misalnya, terus ada darah yang keluar saat itu. Ini darah apa? Nah, ini para ulama beda pendapat. Pengaruh darah ini nantinya pengaruh pada wanita ini tetap sholat ataukah tidak. Walau pendapat yang tepat dalam masalah ini, kalau pendapat jumhur atau kebanyakan ulama, yang berbeda di sini cuma mazhab Hambali,
Yaitu darah sebelum melahirkan itu dihukumi darah kotor, darah istihadhah, bukan darah nifas. Kalau darah nifas tidak sholat, kalau darah istihadhah tetap sholat. Jadi kesimpulannya seperti itu untuk darah nifas. Bolehkah akhwat melamar ikhwan dahulu? Ini gak ada cerita kayak begini. Ikhwan yang melamar akhwat. Ya, di dalam tradisi kita juga sama, di adat-adat masyarakat juga sama demikian. Jika terdapat pasangan yang berzina kemudian si wanita hamil, sebelum kandungan berumur 4 bulan pasangan tersebut menikah, apakah anak dalam kandungan tersebut tetap bernasab dengan ayahnya? Kalau secara hukum Islam, anak hasil zina tadi tidak disandarkan pada bapak biologisnya. Di dalam hadis disebutkan al-waladu lil firash wal akhiru al-hajaru. Anak itu disandarkan kepada pemilik ranjang, sedangkan pezina tadi tidak mendapatkan apa-apa. Pemilik ranjang ketika itu belum sah. Maka dia disandarkan bukan pada bapaknya namun pada ibunya. Itu secara hukum. Namun kalau hukum ketatanegaraan di negeri kita ini tidak bisa diterapkan, dikarenakan mau bawa proses ini sampai ke camat pun, camat disuruh tanda tangan untuk meresmikan ini bapaknya. Berarti jadi masalah yang besar. Dikarenakan itu secara hukum demikian. Namun nantinya punya proses selanjutnya, nanti anak ini misalnya anak perempuan mau menikah lagi bagaimana? Itulah makanya namanya zina itu punya masalah-masalah berikut. Sehingga nanti antum tanya ini terus mau nikah gimana, semua serba masalah. Itulah hukuman dari dosa, itu dosa selanjutnya lagi. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, uqubatus sayyi'ati as-sayyi'atu ba'da. Hukuman dari suatu dosa itu dosa selanjutnya. Sehingga saran saya itu banyak-banyak taubat kalau ini sudah terjadi. Ya, adapun anaknya tadi tidak dinikahkan oleh bapak biologisnya, namun nanti diserahkan pada wali hakim. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar menikah pas hamil itu tidak sah. Apakah benar? Apakah perlu diulang nikahnya? Sebagian pendapat menyatakan tidak sah, memang seperti yang disebutkan di sini. Karena ketika wanita itu dalam keadaan hamil atau bagi yang berzina, ya bagi yang berzina boleh menikah dengan 2 syarat. Yang pertama tobat, yang kedua istibro. Istibro itu membuktikan kosongnya rahim. Membuktikannya dengan 2 cara. Yang pertama tunggu sampai melahirkan kalau sudah ada isi. Yang kedua tunggu sampai 1 kali haid. Nah kalau ini terpenuhi baru boleh menikah. Nah berarti kalau pakai pendapat ini menikah saat hamil tidak sah. Sedangkan pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri membolehkan. Dikarenakan mani yang tumpah antara laki-laki yang berzina dengan perempuan tadi itu sudah tidak sah. Dan maninya itu adalah mani yang hina. Sehingga tidak perlu diurus lama-lama. Sehingga dalam mazhab Syafi'i membolehkan ini sebagai hukuman sebenarnya. Jadi bukan berarti pembenaran dalam mazhab Syafi'i. Jadi intinya kalau lihat hukum dari negara kita sendiri, kenegaraan di KUA mastab dinikahkan. Itu secara hukum seperti itu dan dianggap sah. Kalau sudah dianggap sah berarti secara hukum syar'i juga sah. Namun tadi konsekuensinya yang tadi saya sebutkan dihindari. Wallahu a'lam.
apakah iler itu najis? Kalau najis, cara membersihkannya bagaimana? Najis atau tidak? Tidak najis. Yang keluar tadi tidak najis. Sehingga kalau ditanya membersihkannya gimana, ya bersihkan dengan cara biasa saja. Namun kalau mau sholat lebih bersih lagi, karena nanti biar tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Ibnu Taimiyah saja, ini tentang masalah kita itu bermuamalah dengan orang saat sholat itu bagaimana. Ibnu Taimiyah itu membawa pendapat dalam Fatwa Al-Kubronya. Beliau katakan bahwasanya orang yang mau pergi Jumatan, kalau dia itu dalam keadaan berkeringat sekali dan keringat ini nanti ganggu orang ketika itu, maka wajib untuk mandi sebelum pergi Jumatan. Kenapa demikian? Keringatnya yang ganggu orang. Sehingga itu perlu dihilangkan, karena masalahnya ini yang hadir ketika Jumat itu banyak. Bukan 1-2 seperti sholat 5 waktu saja, namun ini banyak yang hadir. Sehingga badan itu lepas dari bau itu lebih bagus, maka diperintahkan sampai seperti itu. Ini contoh kalau kita itu ketika mau sholat saja memperhatikan adab seperti ini, tidak ganggu bau badan kita pada kanan dan kiri kita. Apakah persyaratan rujuk seorang dengan mantan suaminya, seorang wanita dengan mantan suaminya, diharuskan si wanita menikah dulu dan bercerai dengan laki-laki lain, baru dia bisa menikah dengan mantan suaminya? Itu kalau sudah ditalak 3 kali. Kalau sudah ditalak 3 kali, maka perempuan ini harus nikah dengan laki-laki lain dengan cara yang wajar, cerai lagi dengan cara yang wajar, baru boleh kembali pada mantan suami. Namun kalau itu baru talak 1, mau rujuk tinggal rujuk. Namun ada 2 istilah sini rujuk. Kalau istilah rujuk itu berarti masih masa iddah. Namun kalau masa iddah sudah selesai, maka yang ada nikah ulang lagi. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah di masjid yang letak imamnya tidak di tengah-tengah makmum akibat dari perubahan arah kiblat yang menyebabkan shaf miring? Tetap sah, cuma disunahkan saja imam berada di tengah-tengah makmum. Sholat pakai jaket boleh atau tidak? Boleh saja. Kalau sumuk ya memangnya keadaannya dia pakai jaket tadi, panas ya kayak gitu, gerah ya kayak gitu. Ada orang sholat, ada yang baca Al-Quran, suaranya dikeraskan, itu betul apa tidak? Harusnya bagaimana? Kalau dia sendiri tidak ganggu kanan kiri, maka tidak apa-apa dia keraskan. Namun kalau ada orang yang sholat atau yang lainnya juga baca Quran, maka baiknya dilirihkan, tidak saling bersaing ketika membaca. Disebutkan dalam hadis. Saya sebutkan di sini ketika Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang masalah hukum mengeraskan bacaan Quran ketika yang lain sedang sholat. Beliau bawakan dalil sabda Nabi SAW, ayuhan nas kullukum yunaji rabbahu. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu sedang bermunajat pada Rabb kalian. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Maka janganlah saling mengeraskan dalam bacaan Al-Quran. Bagaimana hukumnya menceritakan mimpi yang kita alami ke orang lain? Entah itu mimpi baik maupun mimpi buruk. Kalau mimpi dirinci jadi 2. Kalau mimpinya itu mimpi buruk, aturannya tidak boleh ceritakan pada yang lain. Kalau itu mimpi baik, baru boleh diceritakan. Mimpi ada 3 macam kalau para ulama jelaskan. Yang pertama mimpi baik, yang kedua mimpi buruk, yang ketiga cuma bunga mimpi saja. Ya, dia tiba-tiba mimpi besok nikah gitu, ternyata bangun gak nikah-nikah juga. Nah, itu bunga mimpi namanya. Aduh, saya kira sudah nikah lagi. Itu bunga mimpi. Ada mimpi baik, misalnya bertemu Nabi SAW dalam mimpi. Nah, mimpi buruk ya macam-macam. Namun mimpi buruk ini asalnya tidak diceritakan pada yang lainnya. Itu aturannya.
Seorang angkutan perusahaan, dia kan juga ikut mencatatkan transaksi atau peminjaman riba. Apakah dia termasuk salah satu golongan atau kategori yang termasuk pelaku riba? Dia termasuk yang dukung dalam riba karena mencatat. Jadi masuk dalam wakatibahu, orang yang mencatat transaksi riba. Saya memiliki SIM dari Nembak, tidak sesuai prosedur. Saya menyesal, apa yang harus saya lakukan dengan SIM ini? Bolehkah kelak saya memperpanjangnya? Yang boleh tes ulang lagi. Ya. Bilang kamu buang SIM ini di mana aja lah gitu. Terus lapor itu kehilangan di mana, terus buat ulang lagi. Ya, resikonya kayak gitu. Siapa suruh dulu nembak? Siapa tahu dia tes lingkar 8 nggak bisa-bisa kan? Nah. Bagaimana seharusnya kami menaruh tas? Sedangkan jika kami taruh di sajadah, agak mengganggu ibadah kami ketika sujud. Ya resikonya di situ kalau memang bawa tas. Ya, kita kalau taruh depan kita takut nanti ganggu di depan. Kalau kita misalnya saf di tengah, kalau di depan lihat lagi kondisinya bagaimana. Ya, kalau mau aman ada tempat kosong di depan sekali ya taruh di depan. Masalahnya kalau di kota seperti ini kalau taruh di belakang ya hilang. Ya, maka resikonya seperti itu. Apakah doa rukuk dan sujud harus dibaca 3 kali atau cukup bisa 1 kali saja? Minimal 1 kali. Boleh baca 2 kali, boleh juga 3 kali. Bahkan boleh lebih daripada itu. Tanya tentang GoFood sama GoPay. Kalau GoFood sama GoPay itu kita deposit. Deposit berarti kita pinjamkan uang pada orang. Pada lembaga GoFood sama GoPay tadi. Nah, nanti transaksinya perlu dirinci lagi. Saya nggak mau jawab detail. Jika janda lebih berhak daripada wali, apakah wali tidak punya hak memberi masukan yang seandainya ada laki-laki yang mau melamar janda tersebut? Boleh beri masukan, boleh, tidak ada masalah. Dan dianggap laki-laki tersebut tidak baik. Bolehkah juga tidak berhak menolak lamaran? Bahkan juga tidak berhak menolak lamaran. Boleh saja wali nolak kalau punya alasan-alasan yang dibenarkan. Maaf Ustadz, keponakan saya minta tolong dicarikan jodoh. Nanti ya tunggu ya, lagi belum aktif lagi, pusing mikirnya. Karena ngurusnya bukan 1-2, ini sudah ratusan diurus dan semuanya belum dapat jodoh lagi. Nerornya bukan ampun kalau neror kita itu. Ustadz, kapan saya dapat jodohnya lagi? Biasanya gini, saya saran kayak gini, kalau kaidah untuk dapat jodoh cepat, kamu jangan mempersulit diri sendiri. Kalau ada yang mau sudah terima saja, kalau itu baik agamanya. Kalau kamu persulit diri sendiri gitu, ini sudah ada yang bagus, terus kamu nolak sendiri, sudah, itu malah tambah sulit terus. Coba tanya yang sudah nikah atau yang gampang nikah itu, pasti awalnya dia nggak mau minta macam-macam. Sudahlah, ini yang penting mau dengan saya saja, sudahlah, saya syukur alhamdulillah. Nah gitu. Ya, gak usah neko-neko mau inilah, mau yang putih, mau tinggi 163, ya harus langsing, gini nggak boleh gemuk. Ya ternyata dia nggak mikir dirinya sendiri juga. Apakah dibolehkan saya setelah isya sholat witir? Ya, dan jika malamnya sholat tahajud, apakah setelah itu sholat witir kembali? Kalau setelah isya boleh sholat witir. Jadi sholat witir boleh dilakukan sebelum tidur, boleh setelah bangun tidur. Setelah sholat witir ini malam misalnya tahajud lagi, ya, dia bangun tahajud, maka tidak perlu 2 witir dalam 1 malam. Karena Nabi SAW katakan, la witroni fil lail. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah. Pekan depan kita bahas kitab Umdatul Ahkam. Pengumuman nanti tanggal 2 Sabtu Legi besok di Masjid Al-Aman Sidoarum, ada kajian seperti biasa jam 6 sampai jam 7. Monggo bisa hadir dan bisa ngajak yang lainnya. Terus malamnya, malam Ahad Pahing ya, untuk besok ya, Sabtu sore atau malam Ahad Pahing 1 malam,
Tanggal 2 juga yang sama nanti ada kajian di Masjid Agung Bantul melanjutkan pembahasan mereka yang merugi dari buku mereka yang merugi dengan tema sabar setelah pembahasan tentang dakwah. Moga bisa hadir di 2 kajian tadi. Demikian, mudah-mudahan manfaat, bawa faedah bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.